Hai para pecinta Garuda dari Sabang sampai Merauke. Kalau malam minggu melanda Indonesia, banyak dari kita mungkin sibuk bersenda gurau di warung kopi atau menutup akhir pekan dengan rebahan di kasur yang nyaman. Tapi di belahan bumi yang lain, tepatnya di negeri Kencirangin, dua anak bangsa yang dulu hanya kita sapa lewat deretan nama asing, kini kembali mencuri perhatian. Di Eredivisie, kasta tertinggi sepak bola Belanda, dua pasukan klub tengah berduel, PSV Zwolle dan FC Twente. Tapi yang membuat laga ini terasa lebih dari sekedar pertandingan adalah kehadiran dua nama yang kini lekat di hati para supporter merah putih, Elyano Randers dan Mads Hilgers. Bukan sekedar lawan, mereka adalah kamas perjuangan dalam balutan lambang Garuda. Dan malam itu yang terjadi di lapangan bukan hanya adu skor, tapi juga temu kangen penuh makna. Mads Hilgers, sang palang pintu FC Twente, tak butuh waktu lama untuk menunjukkan kualitasnya yang sedang jadi pilihan utama. Tak hanya karena paspor Belandanya, tapi karena cara ia mengendalikan perlawanan seolah sedang bermain catur. Kita banyak bicara, tapi setiap tackle, setiap duel udara yang ia menangkan, seolah berkata, tenang saja Garuda, aku di sini menjaga gerbang. Di sisi lain, Elyano memulai laga dari bangku cadangan. Mungkin banyak yang bertanya, mengapa? Tapi bukankah bunga yang tumbuh terlambat seringkali yang paling harum? Masuk di menit ke-42 menggantikan Oliver Arsene. Elyano langsung menyalakan ritme peranan Zwolle. Gerakannya lincah, umpannya matang, dan keberaniannya menusuk lini tengah lawan membuat penonton berdecak kagum. De bal terug, dan daar in het midden Montero. Oenerstal die bal een stop geeft. Dit is Reinders. Ia seperti penyair di tengah peperangan, menari dengan bola di kakinya, tapi tetap waspada. Dan saat Zwolle mencetak gol lewat Damian van der Haar di menit ke-62, atmosfer stadion seolah berubah dari dingin menjadi hangat, dari biasa menjadi penuh harap. Kehadiran Mads Hilgers dan Elyano Randers dalam laga ini kembali menunjukkan eksistensi pemain keturunan Indonesia di kompetisi Eropa. Keduanya sudah secara resmi memperkuat skuad Garuda. Nama mereka pun sudah menjadi bagian dari perbincangan hangat publik sepak bola tanah air. Eredivisie sendiri kini menjadi salah satu kompetisi Eropa yang cukup akrab dengan pemain berdarah Indonesia. Selain Randers dan Hilgers, sebelumnya ada nama seperti Ratna Mangun yang juga sempat mencuri perhatian. Dinamika seperti ini memberikan warna baru dan harapan bagi masa depan sepak bola Indonesia yang ingin menembus level dunia. Hilgers dan Elyano mungkin tak berbagi pelukan di depan kamera, tapi mereka berbicara lewat mata, lewat cara mereka bermain, saling menghormati, saling menyimak. Laga berakhir imbang 1-1 setelah Alex van Horberg menyamakan skor untuk Twente pada menit ke-78. Tak ada pemenang di papan skor, tapi ada kemenangan kecil untuk Indonesia yang malam itu melihat dua wakilnya tumbuh di tanah asing. Bayangkan dua anak muda dengan darah yang sama, meniti jalan berbeda, tapi tetap menuju satu tujuan, timnas Indonesia yang lebih kuat. Elyano dan Hilgers bukan sekedar nama di papan skor, mereka adalah simbol dari wajah baru sepak bola kita. Wajah yang tak hanya berkeringat di Stadion GBK, tapi juga di lapangan dingin penuh salju. Mereka adalah alarm bagi generasi muda bahwa mimpi tak mengenal batas negara. Dan malam itu Zwolle versus Twente bukan hanya duel Eredivisie, melainkan pertemuan dua takdir yang suatu saat akan bersatu lagi di bawah panci merah dengan lambang emas di dada. Reinders. Zie bij de tegenstander. Reinders. Doet hem niet. Dan is dit Reinders. El Azouz is de diepste man. Dit is Krasten. Zo blijft geblesseerd achter. En de ruimte is hier voor Reinders. Bas kort meenemen en dan uithalen. Dat was wel de bedoeling. Er staat vol onvriendelijkheden. Dus twee ploegen uit dezelfde. Heel veel kansen zijn er eigenlijk. Dengan hasil ini, PSV Zwolle harus puas menambah satu angka dan tetap bertahan di posisi ke-14 klasemen Eredivisie dengan total 31 poin. Mereka masih tertinggal 1 poin dari FC Groningen yang menghuni posisi ke-13. Sementara itu, FC Twente tetap berada di peringkat kelima dengan koleksi poin yang menjaga jarak 2 angka dari AS Alkmaar di posisi ke-6. Jika melihat persaingan di papan atas Eredivisie, Twente masih memiliki peluang untuk masuk zona 4 besar meskipun tertinggal 8 angka dari FC Utrecht yang saat ini menempati peringkat keempat. Dengan sisa pertandingan yang ada, konsistensi menjadi kunci bagi Twente untuk mengejar target itu.
Untuk saat ini, Cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.